Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanif Prasetyawan STMEng selaku dosen pengampu mata kuliah transportasi fluida. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LOPAM. Oke. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zahra Zaskia Putri dengan akhiran NIM 10. Kemudian ada Putri Chandra Kirana dengan akhiran NIM 35. Dan kemudian ada saya sendiri, Rizky Lamfazila dengan akhiran NIM 38. Lalu ada Alsa Rizky Mahia Putri dengan akhiran NIM 40. Dan yang terakhir ada Fitri Wahyuni dengan akhiran NIM 59. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari LOPAM. Pompa LOP atau LOPAM merupakan pompa volumetrik rotari berjenis pompa perpindahan positif yang menggunakan 2 atau lebih rotor yang berputar dalam sebuah silinder bentuk khusus. Pompa LOP dikatakan perpindahan positif, diklasifikasikan sebagai pompa perpindahan positif karena menghasilkan rotasi terus-menerus dari lob selama setengah siklus dan memerlukan gigi penggerak eksternal untuk memberikan gerakan keluar yang berkelanjutan. Rotor-rotor berputar dalam arah yang berlawanan tanpa pernah mengalami kontak satu sama lain, sehingga memastikan bahwa logam rotor tidak mengalami aus atau tidak mencemari produk dan tidak ada kerusakan pada produk yang dihasilkan. Rotor lob berputar saling bersilangan tanpa celah dan mengalirkan material dari salah satu sisi ke sisi lainnya. LOPAM memiliki kelebihan yang cocok diaplikasikan di berbagai industri seperti makanan, kimia, dan farmasi. Pompa LOP juga mampu mengalirkan berbagai jenis material, mulai dari yang memiliki viskositas rendah seperti air, hingga yang memiliki viskositas tinggi seperti minyak. Pompa ini juga dapat beroperasi pada padatan dan dapat dijalankan dalam berbagai rentang kecepatan. Hal ini memungkinkan adaptasi terhadap viskositas yang tinggi, tinggi rendahnya ketinggian penyaluran, kecepatan penyaluran, panjang jalur, dan kondisi tekanan yang fluktuatif. Nice. Berikutnya ada pembahasan mengenai prinsip kerja LOPAM yang akan dijelaskan oleh Chandra. Kepada Chandra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari LOPAM atau how the PAM works. Di gambar di bawah ini itu terlihat bagian dari pompa LOP, di mana ada suction atau inlet, tempat masuknya aliran dari cairan. Kemudian ada lob atau rotor untuk penggerak cairan, dan ada discharge yaitu outlet, tempat keluarnya cairan. Nah, prinsip kerja dari LOPAM sendiri ini cukup sederhana, di mana kedua lobus atau rotor dalam pompa berputar serempak dengan arah saling berlawanan di dalam sebuah casing. Yang nantinya sumbu gigi dari lobus akan selalu membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu gigi lobus yang lain. Nah, jika lobus ini diputar dalam arah panah di atas, maka fluida yang terkurung antara casing dengan lob akan dipindahkan dari sisi inlet menuju outlet. Pemutaran pompa yang serempak dengan arah saling berlawanan ini memiliki tujuan, yaitu diantaranya itu mengurangi pulsasi aliran, kemampuan mengatasi cairan yang berdensitas tinggi, dan kemampuan mengatasi tekanan tinggi. Next. Di sini ada video dari cara kerja LOPAM. Di mana dalam LOPAM ini tersedia sepasang roda gigi yang menjadi pengatur waktu eksternal untuk memastikan rotor tidak bersentuhan, di mana saat rotor berputar akan terbentuk rongga di bagian sisi saluran masuk pompa. Hal tersebut kemudian akan menciptakan ruang hampa untuk menarik cairan ke dalam ruang di antara ujung lobus. Cairan kemudian akan terperangkap di antara lobus-lobus dan di dinding selubung yang rapat. Lalu rotasi rotor akan membawa cairan tersebut ke sisi outlet dari pompa, di mana dalam hal tersebut cairan ini tidak melewati sisi antara rotor ke saluran keluar, tetapi penyatuan lobus memaksa cairan tersebut melewati saluran keluar. Sehingga pompa ini ideal untuk menangani cairan encer dan kental yang mengandung padatan besar dan lembut karena memiliki rongga pemompaan yang besar dan desain non-kotak.
Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Chandra atas penjelasannya. Oke. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tipe dari lob pump yang akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tipe lob pump, di mana tipe lob pump ini ada dua, yaitu rotary lob pump dan sanitary lob pump. Nah, untuk rotary lob pump ini adalah sebuah alat yang menggunakan gerakan rotasi yang berputar untuk menarik fluida kemudian mendorongnya. Prinsip kerjanya itu seperti rotasi untuk dapat memompa berbagai jenis cairan, lalu pompa perlu menciptakan sebuah vakum dengan memanfaatkan rotasi untuk menghisap fluida masuk ke dalam pompa. Untuk sanitary lob pump ini di sini adalah jenis pompa perpindahan positif yang dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang mengutamakan kebersihan, seperti dalam industri susu, pengolahan makanan, minuman, kosmetik, farmasi, maupun bahan kimia. Nah, pompa ini digunakan untuk mengelola semua jenis cairan, baik cairan dengan viskositas rendah ataupun tinggi, serta untuk aplikasi penyaringan dan pembotolan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Zahra. Berikutnya, berikutnya ada pembahasan mengenai detail konstruksi beserta fungsinya yang akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan detail konstruksi beserta fungsinya. Seluruh poros dalam pompa mobil semua itu terbuat dari bahan stainless steel. Lalu ada juga dibuat dari bahan baja yang anti karat. Nah, untuk komponen penyusun dari pompa lob ini sendiri, yang pertama ada axial casing yang berfungsi sebagai tempat liquid dan mengarahkan ke saluran outlet. Lalu ada clamping block yang berfungsi untuk menjaga lobus dan bagian-bagian penting lainnya agar tetap terpasang dengan aman dan stabil. Kemudian ada radial casing yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung bagian-bagian lainnya. Kemudian ada seals yang berfungsi sebagai komponen penting untuk mencegah kebocoran fluida dari pompa. Lalu ada rotor yang berfungsi sebagai komponen untuk memindahkan fluida dari inlet dan outlet dengan cara memutar. Kemudian ada quick release cover yang berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan pengguna dengan cepat dan mudah membuka dan menutup casing pompa. Lalu yang terakhir ada bearing yang berfungsi sebagai komponen yang mendukung dan memfasilitasi putaran lobus dan bagian-bagian lainnya dalam pompa. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri atas penjelasannya. Oke, untuk berikutnya ada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari lob pompa yang akan dijelaskan oleh Alsa. Kepada Alsa dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan atau advantages dari lobe pump. Yang pertama yaitu penghasilan aliran stabil. Pompa ini menghasilkan aliran yang stabil dan tidak berdenyut atau non-pulsatil dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan aliran konsisten. Yang kedua ada tahan terhadap bahan abrasif. Pompa lobe ini mampu menangani cairan abrasif dengan baik karena rotor berlobus dapat terbuat dari material yang tahan aus. Yang ketiga ada pemindahan cairan viskositas tinggi. Cocok untuk mengalirkan cairan yang memiliki viskositas tinggi, seperti pasta atau produk berbasis krim. Yang keempat ada kemampuan menangani materi padat pompa. Pompa lobe mampu
mengatasi cairan yang mengandung materi padat seperti suspensi, asalkan tidak ada partikel kontaminan yang terlalu besar. Dan yang terakhir ada perawatan yang relatif sederhana. Perawatan dan pemeliharaan pompa ini relatif mudah dan proses perakitan serta pembongkaran dapat dilakukan dengan cepat saat perlu dilakukan servis. Next. Selain ada kelebihan, ada kekurangan atau disadvantage dari lobe pump, yaitu yang pertama konsumsi energi yang tinggi. Biasanya membutuhkan daya yang lebih tinggi untuk menggerakkan rotor berlobus, yang mungkin membuatnya kurang efisien dibandingkan dengan beberapa jenis pompa lainnya. Kedua, ada potensi pencemaran produk. Terdapat risiko kontaminasi produk jika terjadi kebocoran antara lobe rotor dan casing. Yang ketiga, ada batasan dalam tekanan. Pompa lobe mungkin memiliki keterbatasan dalam menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Yang keempat, ada kemampuan self-priming yang terbatas. Kemampuan pompa lobe untuk mengisap cairan dari sumber yang rendah mungkin terbatas, sehingga mungkin memerlukan bantuan pompa isap tambahan dalam beberapa situasi. Dan yang terakhir, biaya awal yang tinggi. Biaya awal untuk membeli dan menginstal pompa lobe cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pompa jenis lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penjelasan dari Alsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pompa lob adalah jenis pompa perpindahan positif yang digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, farmasi, dan kimia. Karena kemampuannya mengatasi berbagai viskositas cairan, menyediakan aliran yang stabil dan tahan terhadap bahan abrasif. Meskipun memiliki kelebihan, pompa lob juga memiliki kekurangan seperti konsumsi energi yang tinggi dan potensi pencemaran produk jika terjadi kebocoran. Biaya awal yang tinggi dan keterbatasan dalam tekanan serta kemampuan self-priming juga menjadi pertimbangan dalam penggunaannya. Pada intinya, pompa lob merupakan alat yang penting dalam berbagai industri untuk mengatasi tantangan perpindahan cairan yang beragam. Oke. Next, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Hanif untuk dapat mempresentasikan mengenai lob pump. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.